Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Kan saya Akbar, sudah sering ikut kajian Buya. Saya salah satu mahasiswa di lembaga yang bisa dibilang berhaluan ke kelompok seuzon. Yang ini saya tanyakan, dari sistem manhaj antara Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah, apakah ada yang bisa diislah? Soalnya saya kedapatan dosen tuh di bagian tauhid dia bagi 2, tapi bagian asma sifat dia nukil sifat 20. Syukran. Saya bertemu dengan Syekh Ahmad Darwish, orang Mesir, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, dan saya pernah sebulan tinggal sama beliau sebelum beliau pindah ke mana-mana, ke Malaysia, ke mana-mana. Beliau bilang kepada kami, kitab Ibnu Taimiyah yang paling mendekati, yang bisa diislahkan dengan akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, itu kitab Al-Wasithiyah, akidah Al-Wasithiyah. Dia menyebutkan di situ cuma 3 persoalan yang menurut dia belum bisa dikompromiin, semuanya bisa kecuali 3. Nanti kalau umur kita panjang, kita bahaslah itu di sini, ya. Akidah Imam Asy'ari, akidah Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah kan mengatakan sesuatu yang Allah dan Rasul tidak katakan. Apa itu? Istawa bizatihi. Di Quran cuma sumastawa ala ars. Allah istawa di atas aras. Udah, berhenti di situ. Jangan ngomong bizatihi. Kata bizatihi di situ ada kalam bid'ah. Nah, ini saya dapat hadiah tadi dari Ustadz, siapa tadi? Ustadz Khalis, ya? Oh, bukan. Ustadz Syukri Baitoh, ya, Ustadz Bito. Oh ya, yang tadi ngasih. Di sini ini namanya akidah Ibnu Abi Zaid, masyhur di kalangan orang-orang Maroko. Di sini pun masih kesisip kalimat bizatihi. Untungnya beliau bukan salaf. Beliau abad ke-4 Hijriah. Tapi selebihnya sama dengan akidah Asy'ari, sama dengan akidah Tahawi. Yang paling tua akidah salaf yang tertulis dalam satu risalah kitab itu Tahawiyah, dan di sana tidak ada kalimat bizatihi, sebagaimana di Quran tidak ada kalimat bizatihi. Di sana tidak ada kalimat Allah berhad, apa arti had? Allah berbatas, sebagaimana di Quran tidak ada Allah berbatas. Kira-kira begitu, ya. Khalas? Iya, gimana Ustaz? Oh, ini satu lagi, ya. Ini penutup mungkin Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Buya, nama Bitoh Purnomo. Ya, yang ngasih kitab ini tadi. Ya. Kebetulan kami alumni Mesir. Kebetulan. Insya Allah. Berarti saya kebetulan alumni UIN. Darussunnah. Saat dulu hadir di majelis Syekh Ali Jum'ah, Alhamdulillah. beliau berkata untuk menghadapi kebatilan itu ada 2 caranya. Pilihannya ada di kita. Beliau sebut jalur pertama disebut dengan jalur izalah, yang kedua jalur izahah. Izalah ini tutup kebatilan itu. Jadi mohon maaf, ada kajian dari sebelah sana, kita minta pemerintah tutup. Waduh, tapi mantap. ini justru akan menjadi bumerang buat kita sendiri, dan mereka bisa mengambil itu sebagai momentum simpatik. Oh, kami terzalimi, kami mau ngaji, kami diusir, kami mau ngaji, kami digeruduk misalnya. Sahih. Sehingga ada pilihan yang lebih elegan caranya, yaitu izahah. Izahah itu menggeser. Menggeser itu gimana caranya? Memasifkan yang hak sehingga yang batil dengan tersendirinya terpinggirkan. Dan ini jalur yang elegan. Nah, dalam momentum ini, mungkin melalui video ini akan lebih banyak viewer Buya yang melihat ustadz-ustadz yang bermanhajkan ahli sunnah wal jamaah bergerak. Amin. Dengan begitu kan lama-lama tergeser mereka. Ya, insya Allah. Jangan minder, kadang-kadang minder. Mungkin karena bukan alumni Timur Tengah. Bahkan saya meski alumni Timur Tengah, saya yakin banyak alumni pesantren yang jauh berilmu dari alumni Timur Tengah. Bagus. Nah, ini dengar, ulang lagi dong, Ustaz. Yang kenceng, Ustaz. Deketin, Ustaz. Ya, saya meski alumni Timur Tengah S1 sampai S3. Tapi saya meyakini banyak, tidak semua juga, banyak alumni pesantren di Indonesia yang lebih berilmu
daripada yang alumni Timur Tengah. Sahih, muafiq. Insya Allah. Sehingga mungkin melalui momentum ini, ayo gerak, masif, begitu, insya Allah dengan sendirinya akan tergeser. Dan mungkin nanti minta testimoni dari Buya, kami ada juga bakal akan kajian, marketing mereka kita ambil, cara marketingnya. Karena mereka punya kelebihan di sisi marketing, branding, dan itu bagi orang awam mudah untuk dicerna, oh ini yang sunnah, oh ini yang salaf. Padahal isinya tidak sesuai bungkusnya. Ya. Nah kita ini kadang kalah dibungkus, padahal isinya bagus. Ya. Seperti tadi kajian ikut Asy'ari apa Salafi, orang awam jelas Salafi, karena Salaf yang lebih pikirnya. Tapi orang yang mendalami lebih dalam jelas Asy'ari yang Salaf, yang sesungguhnya Salafi. Sahih. Sehingga insya Allah akan ada, mohon nanti testimoni dari Buya. Baik. Kami akan buat daurah 2 hari 3 hari per bulan, keliling ke masjid-masjid, minta pengurus masjid untuk ngirim anak-anak muda mengkaji sifat 20 itu. Alhamdulillah. Dan harus masif insya Allah. Ya. Dan madhab insya Allah. Ya. Begitu Bu ya, mohon sekedar tambahan saja dan Masya semoga Allah. ada informasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Ustadz Bito. Antum sampai doktor di sana ya? Belum sidang ya. Kita doakan semoga selesai. Ya sudah. Amin ya Rabb. Ya. Ini sebagai pengalaman di tetangga kita Riau, itu dulu juga sama Ustadz. Teman-teman antum yang dulu tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Sudan, itu bergerak seni sendiri. Karena seni sendiri jadi penakut. Jadi ini kejadian, ngumpul begini, ada satu di pojok, celananya agak sedikit hemat ya. Cuma karena memandang dia yang satu itu, dia kemudian fokus kepada yang satu itu, menjaga hati yang satu itu, yang sarungan di sini, kemudian dia sakiti. Itu terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Pekanbaru, terjadi di Riau. Kenapa? Si Ustadz sendiri, dia bergeraknya sendiri. Paham maksudnya? Jadi kapan? Ini kalau ustadznya sudah berkualitas umat seperti Nabi Ibrahim, dia sendiri aja dia umat. Nggak apa-apa dia sendiri. Cuma kalau masih kere, tuh kere nggak? Ya, kalau nggak bersama orang lain, dia nggak pede. Maka butuh dia berjamaah. Maka kita mencoba dulu berkumpul, awalnya cuma 10 orang. Kita buat daurah ustadz-ustadz aja. Cuma ustadz-ustadz. Daurah berbahasa Arab, kajian Sahih Bukhari full. Ya. Saya bukan gagah-gagahan waktu, tapi saya mau manas-manasin aja, mau bangun-bangunin. Waktu itu ustadz-ustadz tamatan Timur Tengah sudah lama nggak ngomong bahasa Arab. Kita buat daurah dari pagi sampai sore pakai bahasa Arab. Tamatan bukan taman Timur Tengah, tamatan Ciputat. Ini bukan untuk gagagan, saya sengaja bikin, ya itu nyelenehnya saya kira-kira begitu. Bikin mereka bangun, bangun. Umat sedang tergoncang. Nah, karena ustadz ini hijabnya berat. Nah, mohon maaf nih, saya sama ustadz, benar nggak Ustadz Bito? Ustadz itu susah mendengarkan orang karena biasa didengar orang. Gengsi sepengajian sama jamaahnya. Itu hijabnya dai, hijabnya ustadz. Kalau ustadz bisa ngelewatin itu, ilmunya akan berlipat lagi. Karena orang yang alim itu pasti tawadu. Orang ilmunya sedikit pasti sombong. Maka sering ngomong Allah yahdik, ya kan? Semoga Allah memberi hidayahmu. Dia lupa kalau dia kurang hidayah, ya. Maka saran saya Ustadz Bito, kawan-kawan para khirij dan para pimpinan pesantren buat majelis. Udahlah konflik-konflik partai politik, pergerakan, cut dulu lah. Lalu kemudian bermusyawarah buat daurah sehari pagi sampai sore. Biar ustadz tuh ilmunya tidak mentok. Biar dia merasa tidak sendiri. Lalu buat sekali sebulan majelis. Seperti di Pekanbaru itu ada majelis kajian Sahih Bukhari, namanya Majelis Sunanul Mustafa, itu di depan ustadz berjejer. Jadi umat ngelihat itu seneng. Lah itu loh ustadz kita Ahlus Sunnah.
ngumpul di depan, mereka masing-masing baca hadis lalu menjelaskan, masing-masing baca hadis menjelaskan. Ini masjid kan menjadi simbol nanti bisa. Boleh nggak nih Pak Sekretaris Pembina nih, boleh Pak Haji ya? Di sini nanti para ustadznya ngumpul, ya baca satu kitab. Karena mereka bawa kitab sunnah, ayo kita buka kitab sunnah itu ala kita, sesuai sanad yang kita dapat. Wah, indahnya bukan main itu. Silakan dipikirkan itu nanti ya. Tolong gesekan-gesekan yang ada itu udahlah ya, ketawa nanti mereka sama kita. Pasti ada antara ustadz nih gengsi lah, ya nggak? Atau ada konflik. Coba antum lupain itu. Fa aslihu baina akhwaikum. Bagaimana cara islah? Munculkan musuh kita sekarang sama. Masalah kita juga sama. Umat kita punya kebingungan yang sama. Masa ustadznya juga bingung? Ya. Jangan kayak yang saya ceritain tadi, kanan jaga yang hemat celananya itu, yang pakai sarung dia singgung semua. Walhasil dia oleh yang hemat itu tidak diterima juga, oleh yang sarungan juga dibuang. Itu tanda Allah tidak terima dia, ya. Karena dia ingin jaga hati makhluk, tidak ingin jaga ridha Khalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ada lagi Ustaz? Enggak, ini informasi aja Ustaz. Oke, Ya Ustaz, ya. tadi pesan sponsor dari panitia minta kesediaan Ustaz Buya Dr. Ini Ar-Razi ini setiap bulan atau 2 bulan sekali Ustaz bisa ngisi daurah seperti ini. Ya, Ustaz Abdul Hadi ya. Minta kesediaan antum. Dan besok diumumkan kepada jamaah, besok akan sholat Jumat di Masjid Agung Palembang ini akan langsung diimami dan khutbahnya diisi oleh beliau Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Jadi bisa mengajak jamaah yang lain salat Jumat di masjid ini ya. Ya. Mungkin untuk terakhir penutup dan kesimpulan Bu ya. Baik. Para asatiz, para jamaah, pencinta ilmu, pencinta halus sunnah, kita ini tidak usah benci salafi ya. Kritik boleh, benci tidak boleh. Karena Nabi Muhammad itu mewariskan rahmatan lil alamin. Karena beliau pun disebut di Quran Raufun Rahim. Maka kita tidak boleh melanggar sifat ini. Jadi berdakwahlah dengan kasih sayang, dengan niat menyebar kasih sayang. Cuma kadang kita mungkin terbawa emosi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika emosi ini membuat kasih sayang di hati menjadi hilang. Dan saya juga minta ampun kepada Allah jika ada yang tersinggung, apalagi tersungging. Apalagi para ustadz, para dai tidak bermaksud menggurui, tapi hanya bermaksud mengingatkan bahwa umat membutuhkan antum yang bersama. Biarlah di luar orang terpecah-pecah, tapi kita bersaudara dengan sanad. Saya masih ingat dulu guru-guru kita ketika belajar itu dia lihat sanad gurunya. Nanti dia cari kawan dari guru dia ini siapa? Si fulan. Maka dia datang ke kawan gurunya, dia sawan, cium tangannya, dan dia hormati murid-murid dari gurunya itu. Jadi mereka menjaga kekeluargaan nasab sanad, bukan hanya nasab jasmani, tapi juga nasab keilmuan rohani. Mari majelis-majelis begini kita hidupkan kembali ya. Sebelum majelis ini nanti ditutup kembali. Ini kan sudah dilonggarkan karena sudah banyak yang vaksin. Dilonggarkan, nanti ada saatnya mungkin ditutup kembali. Sebelum itu ditutup, kuat-kuatkan umat. Mari bersama membersamai umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.